Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Kamis 26 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Naksnya diambil dari ayat 20 yang berbunyi, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudara-saudara yang terkasih, banyak pelancong membawa barang bawaan yang berlebih waktu liburan. Mereka membawa sepatu, pakaian, dan barang lebih dari yang mereka butuhkan, karena mereka berpikir, "Lebih baik saya membawa semua
yang diperlukan, karena nantinya saya tidak dapat pulang lagi untuk mengambilnya. Padahal beban mereka akan berkurang jika mereka bertanya, seberapa banyak barang yang dapat saya tinggal? Artinya kita balikan pertanyaan itu kepada diri kita. Akibatnya mereka sibuk membawa koper yang lebih berat daripada semestinya. Sebagian orang bahkan membeli banyak barang baru saat liburan itu, sehingga harus meninggalkan sebagian milik mereka sendiri di hotel. Kita pun cenderung mengumpulkan terlalu banyak harta dalam perjalanan hidup kita. Kita dibombardir oleh iklan-iklan yang mendorong kita untuk membeli barang-barang yang tanpanya kita tidak dapat hidup. Akibatnya kita membeli lebih dan lebih banyak lagi barang itu. Orang kaya dalam perumpamaan yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 yang tadi kita dengarkan, mungkin telah memimpikan semua barang bagus yang dapat diperoleh dari hasil panennya yang berlimpah. Ia mengatakan akan mendirikan lumbung yang lebih besar dan menghabiskan waktu untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Namun Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Seperti ayat 20 tadi. Prinsipnya jelas. Jadilah kaya di hadapan Allah, bukan kaya harta dunia. Ayat 21. Di samping itu, kita harus meninggalkan semuanya itu jika tiba waktunya untuk pulang ke rumah yang kekal. Amin. Kesimpulannya, hidup ini lebih penting daripada harta yang kita simpan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal mengumpulkan harta, sebenarnya terkait dengan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Bahkan tidak jarang juga orang-orang bijak mengatakan, belajarlah dari semut. Semut itu membawa makanan dan disimpannya di dalam sarangnya, dan jika musim kemarau datang, musim hujan datang, mereka tidak bisa keluar sarang, dia ada persediaan makanan di sarangnya. Tidak salah. Bahkan Alkitab pun di dalam Lukas ini juga berkata, kayalah di hadapan Allah.
Artinya, jika kita pun bisa menjadi kaya, ya kita bisa juga memakai kekayaan kita bahkan menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini konteksnya berbeda. Orang kaya yang ada di dalam bacaan kita, renungan kita yang saat ini bisa didefinisikan sebagai orang kaya yang kikir, orang kaya yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dikatakan dia bingung mau taruh di mana, dan akhirnya dia membangun lumbung yang begitu besar untuk menaruh hasil panennya. Bahkan bukan hanya hasil panen yang ada di dalamnya, tetapi segala barang-barang dan juga makanan minuman di dalamnya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Karena dia berkata kepada jiwanya sendiri, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah." Dan Tuhan mengingatkan, tidak selamanya itu terjadi. Karena segala yang ada di dunia ini adalah semu dan sementara. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada kekekalan, dan kita akan tinggalkan semua barang, harta, apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, ingatlah selalu akan firman Tuhan. Bagaimana saat kita diberkati, Tuhan ingin kita juga menjadi berkat. Ingat, di dalam kelimpahan jangan lupa kita untuk berdoa, dan di dalam kesulitan jangan lupa kita untuk bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.